Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat studi, pada video kali ini saya ingin mengulas sebuah mesin yang dibuat oleh sahabat saya, di mana mesin ini dibuat dan dirancang, mungkin dimodifikasi juga oleh sahabat-sahabat saya yang saat ini sedang menunggu. Oleh sebab itu, maka ikuti saya. Sebelum menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Saya sudah bertemu dengan sahabat-sahabat saya yang merancang, membuat, bahkan mungkin mengembangkan mesin yang pada saat ini akan kita ulas. Oleh sebab itu, ya alangkah baiknya saya bertanya kepada yang bersangkutan. Nah, Kang, silahkan Akanglah perkenalkan diri terlebih dahulu. Akang siapa Akang? Perkenalkan, nama saya Giri Anggara dari MGD 17 dan ini teman saya. Nama saya Jagat Amta Septiawan, sama saya dari Prodi MID 17. Oke, Kang. Mesin ini apa sih namanya? Nah, jadi baik di sini adalah mesin bensaw yang mungkin di pasaran sudah ada. Sebelum kami membuat mesin ini, cari referensi terlebih dahulu. Tapi mesin yang kami bikin agak berbeda dari mesin yang referensi. Seperti dari desain, teksturnya, juga dari kelistrikannya lebih efisien. Fungsinya untuk apa sih mesin ini? Ini mesin berfungsi untuk memotong bahan-bahan yang lunak seperti misalnya nilon, kayu, ataupun besi pun bisa. Tetapi tidak bisa terlalu tebal. Kenapa? Karena berfungsi bukan untuk produkannya untuk besi-besi tebal. Yaitu ya makanya itu mesin bensaw ini untuk bahan-bahan lunak saja, Pak. Oh, berarti bensaw ini namanya bensaw ya? Yeah. Bensaw ini fungsinya untuk memotong material yang tadi yang disebutkan material-material yang di bawah ST37 atau besi ya gitu ya. Tetapi mungkin Akang ini kalau memotong besi masih mampu juga bisa. Mampu juga bisa juga, Pak. Tapi untuk menjaga agar mesin ini lebih awet, jadi hanya dimaksimalkan besinya untuk 5 mili saja. Berarti artinya ada Maksimal. kemampuan maksimal yang diharuskan atau diperbolehkan untuk dipergunakan kan gitu ya. Tapi kalau misalkan keterpaksaan punyanya 10 mili platnya, kita mau dipotong pakai gergaji nggak bisa, pakai ini tetap masih bisa ya? Bisa, masih mampu. Bisa, Mampu ya. Kemudian kalau saya melihat dari desain yang Akang buat, tentunya ada hal-hal yang berbeda ya. Anda kan merancang berdasarkan kepada referensi kan ya? Referensi misalkan mencari di media-media atau bahkan terjun ke lapangan kan? Terjun ke lapangan melihat bagaimana mesin bensaw ini. Ya. Sebetulnya apa sih yang membedakan dari mesin yang sudah Akang lihat di lapangan dengan yang Anda aplikasikan pada saat ini? Yang membedakan apa sih? Nah, jadi tentunya yang membedakan dari referensi sebelumnya, dari desain yang pertama, juga dari tekstur ini lebih gak terlalu besar dan juga gak terlalu kecil. Jadi bisa dibawa dengan simple. Seperti halnya dari ini kan rangka yang di atas juga rangka bawah ini terpisah, maka bisa dibuka atau di assembly lah. Oh, berarti ini ada rangka atas, ada rangka bawah. Iya, jadi ya? dibagi dua gitu. Oh, berarti ada dua rangka yang dibuat gitu ya? Dua rangka yang dibuat. Kemudian dari kelistrikan, misalkan dari kelistrikan, kemudian apa sih? Ada yang membedakan memang dari kelistrikan? Dari kelistrikannya ada yang membedakan dengan dari yang sudah ada Anda survei. Iya.
Dari kelistrikan di sini lebih simpel juga, dan kami hanya menggunakan, di sini boleh kita lihat rangkaiannya. Nah, di sini pertama ada juga MCB dan juga ada kontaktor. Dan juga ini push button, dan juga ada tombol emergency. Oke. Dari sistem kelistrikan, kalau misalkan terjadi suatu trouble, bisa otomatis langsung kita matikan di emergency ini ya. Iya. Lebih cepat juga, lebih kalau ada masalah lebih aman juga. Berarti secara otomatis motor ini juga akan Mati berarti ya semua sistem. kan. Dan juga salah satunya pada cover, ketika cover ini dibuka mesin maka tidak akan menyala. Oh gitu. Iya. Jadi kalau cover ini dibuka, artinya seperti ada sensor gitu. Iya. Sensor Seperti ada mekanik. sensor di sini. Ketika saya menekan tombol on, maka mesin tidak akan menyala. Ketika tertutup, Ya. Oke. supaya lebih aman juga. Oh, berarti ketika kita taruhlah ini dibuka, Iya. taruh dibuka. Sensornya sebelah mana sensor? Sebelah sini, Pak. Oh, sensornya ini ya, Iya. sensor. Berarti ketika ini dibuka, otomatis ini nggak akan Sistem nggak akan bekerja. bekerja. Oke. Nah, oke Kak. Dari sisi desain, apakah akan memang melihat dari yang sudah ada, atau memang ada pemikiran tersendiri? Oh, ini ditambahkan saja seperti ini. Desain rangka, ini artinya ada rangka bawah dengan rangka atas, ada 2 buah rangka. Apa sih emang beda dengan yang lain? Yang lain nggak ada rangka atas, rangka bawah. Anda kan yang ini bisa disetting, ya, banyak knockdown lah gitu ya, bisa bongkar pasang gitu, sehingga salah satunya ada fungsi tertentu enggak, sehingga akan ini merancang seperti ini. Betul, yang kami merancang ini karena sudah terpikirkan desain yang ada di pasaran itu hanya bagian atasnya saja dan menggunakan motor yang lebih kecil. Maka dari itu kami membuat dan memikirkan lebih bagus kita membuat rangka 2 agar lebih simpel, tidak usah simpan di mana saja, jadi sudah ada dudukannya, dan sudah kita membuat dudukan motor juga pada rangka bawah. Itu ya kelebihannya, jadi lebih kokoh. Kelihatannya lebih kokoh ya, Iya. lebih kokoh. Oke, kalau saya melihat memang lebih kokoh ya, lebih kokoh dari rangka yang dibuat. Ini rangkanya ukuran berapa? Ukuran rangka ini 40 ke 40 atau 30 ke 30 ini? Bisa, saya nggak bawa alat ukur. Ini tuh 30, di sininya 40, Pak. 30-40 berarti. Yang 30 itu enggak, ini dimensi dari siku. Oh, siku Oh, 3. siku. Ini berapa kali 3 kali 3, Pak. 3 kali 3 Iya. dengan ketebalan 3 3 mili. Betul. 3 kali 3 dengan ketebalan 3 mili. Saya lihat ya cukup kokoh ya, Iya. cukup kokoh. Kemudian di sini dipakaikan juga roda ya. Iya. Roda ini untuk nantinya biar Agar bisa di mobile lah ya, Oh. bisa digeser-geser. Tapi kalau nanti difungsikan, bisa dikunci ya? bisa, Pak. Bisa Ini ada dikunci. ininya, Pak. Heeh. Ada penguncinya, jadi bisa diputar Ya. saja. Jadi, bentar ya. Oke. Bisa dijelaskan nggak cara kerjanya bagaimana, Kang? Boleh. Pertama di sini ada 2 tombol push button dan juga 3 lampu indikator dan 1 tombol emergency. Untuk bisa langsung menyalakan mesin atau mesin bekerja, kita langsung aja tombol on off. Dan itu juga kami menggunakan lampu supaya lebih terlihat ini
Nah, tadi kita menggunakan lampu di sini supaya terlihat lebih saat pada pemotongan lebih terlihat mana yang harus kita potong. Oh, proyeknya berarti akan terlihat bagian mana yang sudah dipotong. Iya, Lampu. Oh, lampu ini di bawah ini. iya ada. Berarti pemirsa, di bawah ini sudah ada lampu yang dimana kalau ini mau digunakan atau ini on ya, Iya, di-on-kan. maka lampu ini menyala untuk melihat bagian proyek mana nanti atau ukuran mana yang akan dipotong kan gitu ya. Iya. Oke. Kemudian dari desain dari rangka ini nih, rangka-rangka yang akan buat ini bagaimana pengambilan apa jenis atau apa bentuknya atau apa pengambilan jenis rangka ini sehingga saya ambil rangka apa ini ONP ya, ONP 80. ONP 80 atau kanal C ya, Iya. kanal C. Iya. Nah, apa sih yang menjadi pilihan Anda udah pakai kanal C saja? Jadi kami mengambil atau memilih bahan kanal C ini mengapa? Karena kami lihat bahwa kanal C ini kokoh dan juga bisa kita melihat jika ada barang misalnya ada rongsok misalnya kanal C atau apa, kita bisa membuat dari bahan-bahan seperti itu. Ya. Jadi dari barang artinya banyak di pasar aja. Betul. Barangnya, bahannya banyak di pasaran sehingga Anda terpikir bahwa sudah pakai UNP 80 saja karena memang nggak sulit kita mencari ya. Iya. Oke. Saya masih tertarik nih dari pisau ya. Pisau, dari pisau ini jenis pisau ini apa sih, material apa, HSS biasa atau apa ini? Betul Pak, HSS bisa, tapi jika di pasaran ada berbagai macam mata pisau bensau ini dan banyak pilihannya mau bahan apa. Adapun juga bahan food grade pun ada Pak. gitu. Betul. Berarti sebetulnya pisau ini nggak masalah. Ali ketika misalkan ini rusak bisa diganti. Tentu saja bisa Pak. Di pasaran berarti banyak ya. di pasaran. Ini kalau tadi taruhlah kalau di hari-hari kurban kan suka pakai potong untuk tulang, berarti bisa juga ya Oh, tentu saja bisa dimanfaatkan Pak. untuk memotong tulang juga. Bisa. Bisa ya. Bisa juga. Berarti memang tergantung kepada nanti alangkah baiknya mungkin ya. Betul. Alangkah baiknya jenis materialnya untuk yang makanan kan gitu ya. Betul. Oke. Kemudian ini kan nanti dibongkar. Komponen apa saja Kang yang Anda buat saat ini? Misalkan ini ada rangka 1, rangka 2, kemudian apa lagi? Di sini saya lihat itu ada apa ini? Puli. Pulinya ya. Betul. Ada pulinya. Kemudian bisa dijelaskan nggak secara sistematis dari mulai misalkan tadi motor nggak usah dihidupkan nggak masalah, sampai ke ini posisi berputar. Dari motor ini putar ya. Begini, cara kerjanya tuh mesin berputar. Di belakang ini kami memasangkan yaitu fan belt yang dihubungkan oleh fan belt, yaitu dari puli kecil ke puli dari puli kecil motor kepada puli yang sedang di atas dan terhubung oleh poros ke puli depan yang bersentuhan dengan mata pisau. Berarti ini bisa di setting berarti ya? Betul Pak. Setting di bagian atas ini, jadi kami memasangkan settingan di belakang sini ada. Oh berarti ini Settingannya betul ada di atas. settingan. Agar kekencangan motor ini bisa terjaga. Berarti ini sebetulnya bisa dinaik turunkan ya? Iya. Betul Ini Pak. Bisa dinaik turunkan. yang puli atas. Kemudian ini juga artinya bisa dilepas, bisa diganti kalau memang nanti diperlukan jenis
dari mata pisau. Betul, Yang Pak. misalkan mau yang food grade Ya. atau bahkan yang kasar matanya. Kalau ini matanya kan halus ya? Ya. Matanya halus. Kemudian material yang digunakan juga artinya bukan material-material yang khusus ya, Betul. yang untuk body ini Ya. ya materialnya artinya banyak di pasaran. Banyak di pasaran. Berapa lama kan buat mesin ini?